Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Perdosni. Kembali lagi dengan saya Ciona Azaria yang akan menemani kamu dalam podcast Perdosni Medan yang akan membahas seputar neurologi. Sahabat Perdosni, malam ini saya nggak sendirian nih. Saya bersama narasumber kita, salah satu dokter terbaik yang ada di kota Medan. Beliau adalah Dr. Muhammad Yusuf, spesialis neurologi, subspesialis neurointervensi juga gitu. Nah, dokter, selamat malam dokter Yusuf. Selamat malam, Cio. Dok, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dok ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan sharing sama sahabat Perdosni semua. Dok, ini tadi kan ada subspesialis neurointervensi. Mungkin untuk sahabat Perdosni semua ini nggak paham betul lah dok. Yang kita tahu dokter spesialis neuro itu dokter saraf aja gitu. Dan baju dokter itu tuh ada bacaannya neurointervensi dok. Bisa dijelasin ya dok? Ya, ini saya sapa juga nih sahabat-sahabat Perdosni. Neurologi intervensi adalah satu bagian subspesialis dari neurologi ya, yang melakukan tindakan-tindakan di cath lab ya, khusus untuk kepada pembuluh darah. Jadi tindakan-tindakan kita misalnya memeriksa pembuluh darah itu dengan digital substitution angiography (DSA). Jadi ada mesin kateter ya, di rumah sakit itu yang biasa juga dipakai oleh dokter jantung untuk melihat pembuluh darah jantung. Kita melihat pembuluh darah otak dan kita melakukan tindakan-tindakan itu bukan hanya memeriksa tapi untuk menerapi pasien-pasien yang misalnya pasien-pasien dengan stroke sumbatan, pasien-pasien dengan stroke perdarahan, atau juga dengan kasus-kasus tumor pembuluh darah di otak. Kita lakukan tindakan. Jadi salah satu bidang yang kita lakukan itu kita sebut dengan neurologi intervensi. Nah, gitu, Cik. Oh, itu juga selain berarti kayak DSA tadi dokter sebut ya. Itu selain untuk mendiagnosa, itu juga menterapi ya dok ya? Iya, salah satu tindakan lanjutan daripada DSA itu kita bisa lakukan trombolisis dengan intraarterial. Jadi dengan mesin alat kateter itu masuk ke pembuluh darah, kita lihat kalau perlu ada sumbatan, kita bisa hancurkan sumbatan itu dengan menggunakan obat atau juga dengan menggunakan alat. Sumbatan itu kita tarik yang kita sebut dengan trombektomi. Jadi DSA itu sebenarnya adalah diagnostik untuk melihat pembuluh darah, tapi tindakan lanjutan bisa kita lakukan tindakan-tindakan berikutnya. Nah, ini hal menarik dok, nggak semua masyarakat tahu terkait ada penanganan tindak lanjut untuk mendiagnosa stroke itu dari mana gitu ya dok ya. Dok, kalau misalnya kita agak flashback minggu lalu kita ngebahas terkait tentang deteksi dini gejala penyakit stroke. Nah, kira-kira kan dok, itu kan kemarin ada juga dibahas FAST, kira-kira untuk bagaimana penyelamatan ketika memang dia sudah terdeteksi stroke, dia harus dibawa ke rumah sakit cepat. Tapi sebenarnya bagaimana perawatan medis awal itu mempengaruhi hasil pemulihan seseorang setelah stroke? Ya, jadi prinsipnya pembuluh darah kita itu kalau tersumbat maka sel-sel saraf kita itu akan mengalami kerusakan dan kematian. Makin lama sumbatan itu dibiarkan maka sel-sel itu akan makin luas dia mati. Oleh karenanya segera penyumbatan itu bisa diatasi. Makin cepat, makin bagus. Artinya saraf-saraf itu belum banyak yang mati. Jadi kita lakukan sesegera mungkin, sesegera mungkin untuk mencegah kerusakan saraf permanen atau juga mencegah kematian daripada pasien tersebut. Baik dok, ini kan kita pernah menggalakkan dari berbagai media itu ya dok ya. Kalau misalnya ada yang namanya golden hour dalam penyelamatan orang kena stroke ini. Nah, jika memang ada pasien yang kita nggak bisa bilang semua di kota akses rumah sakit mudah, tapi jika memang lewat lah dari 45 menit, apakah memang nggak 4 jam setengah? 4 jam setengah itu kira-kira jika lewat itu bagaimana dok? Atau kalau memang 4 jam setengah itu bagaimana penanganannya dalam 4 jam setengah itu? Ya, jadi penanganan yang pertama, kesempatan pertama 4 jam setengah itu kita dengan obat yang kita sebut dengan intravenous trombolisis ya, dengan obat menghancurkan sumbatan tersebut. Itu kesempatan pertama 4 jam setengah. Kalau lewat dari 4 jam setengah masih ada modalitas lain yang bisa kita gunakan
untuk mengatasi sumbatan tersebut, yaitu dengan menggunakan alat. Itu yang kita lakukan oleh dokter-dokter neurologi intervensi. Ya, seperti yang saya pakai sekarang ini, ya. Kita lakukan istilahnya dengan trombektomi. Jadi waktunya sampai kapan? Itu sebenarnya bisa sampai 24 jam. Dari 4 jam setengah tadi, misalnya yang sudah lewat waktunya, bisa kita lakukan sampai 24 jam. Tetapi yang paling baik itu 6 sampai 8 jam setelah serangan itu paling bagus. Tapi kalau sudah di atas 8 jam, kita mungkin harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya untuk memastikan tindakan kita tersebut memberikan hasil yang optimal. Ya, jadi masih ada kesempatan. Jadi kalau masih ada di luar kota jauh, masih ada waktu untuk ke Medan, kita bisa lakukan tindakan dengan neurologi intervensi. Jikalau ya dok ya, ini kan ada segala kemungkinan. Ya. Seandainya trombolisis ini hasilnya belum memuaskan, apakah ada tindakan selanjutnya dok? Ya, jadi kalau trombolisis itu gagal, itu ada kemungkinan pembuluh darahnya yang tersumbat itu belum terbuka. Ya, karena ada pada pasien-pasien dengan sumbatan pembuluh darah besar, obat itu tidak begitu efektif untuk menghancurkan sumbatan tersebut. Obat yang kita suntikkan melalui vena. Jadi kalau dia tidak terbuka, berarti hasilnya kan kurang bagus, kurang baik outcome-nya. Untuk itu kita bisa lakukan tindakan yang kita sebut tadi trombektomi. Jadi dengan alat kateter masuk melalui lipatan paha, ada mesin yang kita sebut dengan mesin cath lab itu, mesin DSA. Kemudian dia akan menuju kateter itu, ada namanya stand yang khusus untuk mengambil sumbatan tersebut. Kita tarik sumbatan tersebut dengan pantauan mesin DSA tersebut dan kita tarik keluar sehingga sumbatan itu bisa terbebaskan. Itu gitu. Berarti semakin berkembangnya teknologi nih sahabat, semakin besar peluang kemungkinan untuk dapat disembuhkan stroke ini ya dok ya. Sekarang dengan kemajuan sekarang, kalau dulu kalau kita lihat bahwa orang kena stroke ya sudah penanganan yang konservatif yang kita sebut dengan obat-obatan suportif, fisioterapi. Tapi sekarang makin cepat kita bisa lakukan tindakan-tindakan yang lebih sifatnya invasif. Dok, kalau misalnya tadi dokter bilang ada yang penyumbatan, ada juga yang pembuluh darah pecah mungkin dok. Apakah penanganannya sama itu dok? Ya, sumbatan dengan pecah pembuluh darah yang kita sebut dengan stroke pendarahan. Kalau sumbatan kita sebut dengan stroke iskemik atau infark. Ya, penanganannya itu berbeda sekali. Ya. Untuk yang pecah pembuluh darah kita nggak boleh kasih obat untuk menghancurkan sila kita sumbatan tersebut, makin perdarahan dia nanti. Iya, benar. Ya, jadi kalau yang perdarahan kita harus hentikan dia perdarahannya, ya, hentikan perdarahan. Kalau atau resiko biasanya kalau pecah pembuluh darah ini kan bisa oleh karena hipertensi, tekanan darah yang tinggi. Itu kita atasi faktor risiko yang membuat dia pecah tersebut, menurunkan. Jadi penanganannya itu berbeda sekali antara sumbatan dan perdarahan. Ya. Kalau pendarahan itu perlu pembedahan dok gitu? Iya, ada kasus-kasus yang perlu kita lakukan tindakan surgery operasi. Ada yang hanya konservatif, jadi ada istilahnya syarat-syaratnya, ada indikasinya untuk kita lakukan tindakan operatif. Tetapi kalau kita di neurologi kita bisa melakukan tindakan dengan neurologi intervensi dengan keahlian kita pada perdarahan yang kita sebut pendarahan di lapisan otak subarachnoid. Jadi kalau pembuluh darah itu pecah, ya biasanya pembuluh darah itu sudah menipis dia sehingga menggembung yang pecah tersebut, yang kita sebut dengan aneurisma, ya. Jadi kayak pembuluh darah ada pentolan lah, gembung dia. Ya, itu bisa kita atasi pecahnya itu dengan melakukan penutupan, ya, tanpa membuka kepala. Ya, kita lakukan dengan metode tadi dengan DSA, masuk kateter, kita tutup pecahnya itu aneurisma itu, sehingga perdarahannya akan hilang, pendarahan yang pecah tadi akan hilang. Berarti itu juga dipengaruhi dari di mana titiknya ya dok? Ya.
Untuk mengetahui di mana titiknya, itulah pemeriksaan DSA itu yang kita lakukan. Ya. Jadi kita harus melakukan DSA dulu supaya tahu titiknya di mana, baru kita bisa lakukan kasih tindakan yang lebih tepat, begitu sahabat. Dok, ini kan kira-kira sebagai seorang dokter syaraf, apalagi subs intervensi kita bilang, dari mana dokter tahu bahwa pasien ini ada indikasi akan stroke? Kadang kan pasien itu nggak semuanya udah langsung stroke kan, pasti ada indikasi-indikasinya. Kira-kira indikasinya itu seperti apa, Dok? Misalnya ini ada seorang pasien yang punya riwayat diabetes kan, Dok? Ada keluhannya beberapa hari terakhir oyong gitu kan. Kira-kira tindakannya apa, Dok? Jadi pada pasien-pasien yang belum menderita stroke ada faktor-faktor risiko namanya. Itu yang menjadi penyebab terjadinya stroke. Misalnya faktor risikonya hipertensi. Jadi hipertensi itulah yang kita cegah supaya dia jangan terjadinya stroke, atau diabetes, atau yang merokok. Ini merokok juga nih banyak nih, sama. Iya benar. Kita harus mengedukasi pada masyarakat bahwa rokok itu risiko terbesar juga terjadinya stroke. Tapi kalau istilah masyarakat sekarang, Dok, kalau nggak ngerokok malah datang penyakitnya kan? Iya. Gitu. Katanya kalau nggak merokok nggak ngecas ya. Iya. Itu menambah kreativitas. Ya, jadi faktor-faktor risiko itulah yang kita harus cegah supaya jangan terjadi gejala stroke. Tetapi ada juga gejala stroke yang sudah muncul, misalnya tiba-tiba dia bicara jelat, habis itu normal lagi dalam beberapa menit, beberapa jam, habis itu normal, atau ada kebas, lemah sebelah badan tiba-tiba, kemudian bagus lagi. Itu juga risiko terjadinya stroke. Nah, itu yang kita sebut dengan transient ischemic attack. Itu ada salah satu mitos yang mengatakan bahwa di kalangan masyarakat ya, kalau misalnya ada gejala, tapi habis itu gejalanya hilang, jadi nggak perlulah ke dokter lagi. Iya, itulah tanda-tanda akan terjadinya stroke yang lebih besar dan lebih berat lagi. Untuk itu perlu kita harus waspadai dan kita harus atasi. Dok, ada nggak sih ini, Dok? Kalau misalnya pasien udah stroke, itu kan ya yang berat itu adalah orang yang menjaganya ya. Di saat pasien ini udah kena stroke, udah dibawa pulang, menurut dokter apa yang harus dilakukan sama para penjaga dari pasien-pasien stroke di rumah ini? Apakah ada perawatan khusus ini, Dok? Ya, jadi untuk kasus stroke ini kita harus klasifikasikan. Mungkin ada yang stroke-nya yang ringan ya. Kalau stroke ringan itu dia bisa aktivitas walaupun ada dengan gejala disabilitas, ya, kelemahan yang sedikit mungkin, tapi tidak perlu ada bantuan. Ada yang stroke yang sedang itu perlu bantuan ya, dengan misalnya dengan tongkat ya, dengan dibantu sama keluarga, atau yang stroke yang berat. Kalau yang stroke berat itu mungkin ya pasien-pasien itu hanya bisa terbalik aja gitu ya. Jadi dari tingkatan keparahan itulah peran daripada keluarga itu berbeda-beda. Jadi yang paling sulit itu adalah yang kalau stroke sudah berat, dia harus buang air besar dibantu, ya, makan juga harus dibantu, semua aktivitasnya di atas tempat tidur. Nah itu peran keluarga. Karena apabila keluarga kurang aware dengan penanganan stroke yang berat ini, risikonya pasien-pasien itu bisa lebih buruk. Terjadi luka ya, kita lihat kalau orang kena stroke terbaring lama-lama itu di punggungnya, di bokongnya itu luka dia. Harus sering digeser. Iya, harus sering dibolak-balik. Kalau nggak dibolak-balik